Pada video kali ini, kita akan berlatih menjawab contoh soal TKA Biologi jenjang SMA sederajat pada materi metabolisme sel. Soal nomor kelima, katabolisme karbohidrat adalah proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahap. Tahap manakah yang terjadi di sitoplasma sel dan tidak memerlukan oksigen? Opsi A, siklus Krebs, terjadi di mitokondria, matriks mitokondria dan memerlukan oksigen secara tidak langsung. Bukan jawabannya. Opsi B, glikolisis, terjadi di sitoplasma dan tidak memerlukan oksigen anaerob. Inilah tahap pertama pemecahan glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Jawaban benar. Opsi C, fosforilasi oksidatif, terjadi di membran dalam mitokondria, membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Opsi D, rantai transport elektron, terjadi di membran dalam mitokondria, juga membutuhkan oksigen. Opsi E, dekarboksilasi oksidatif, terjadi di matriks mitokondria, pengubahan pirufat menjadi asetil-CoA dan membutuhkan oksigen. Soal nomor ke-6. Seorang siswa ingin membuktikan bahwa enzim katalase dari ekstrak hati ayam bekerja optimal pada pH netral. Ia menyiapkan 5 tabung reaksi yang berisi ekstrak hati dan larutan H2O2, lalu mengubah pH masing-masing tabung dengan menambahkan larutan HCl asam atau nauh basa. Tentukan apakah langkah-langkah berikut tepat dilakukan atau tidak tepat dilakukan untuk memastikan percobaan valid. Pernyataan pertama, tidak tepat dilakukan. Alasannya, variasi volume ekstrak berarti konsentrasi enzim berbeda antar tabung, sehingga menjadi variabel tambahan selain pH. Untuk menguji pengaruh pH, semua tabung harus memiliki konsentrasi enzim yang sama agar perbedaan hasil hanya disebabkan pH. Pernyataan kedua, tepat dilakukan. Alasannya, suhu memengaruhi aktivitas enzim. Menjaga suhu konstan memastikan bahwa perbedaan aktivitas disebabkan pH, bukan perbedaan suhu. Pernyataan ketiga, tepat dilakukan. Alasannya, katalase menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Jumlah gelembung O2 adalah indikator langsung aktivitas katalase. Metode pengamatan gelembung, misal jumlah gelembung atau unit waktu atau volume gas yang tertampung, umum dipakai. Soal nomor ke-7. Respirasi seluler aerobik adalah proses pemecahan glukosa menjadi CO2, H2O, dan energi dalam bentuk ATP. Proses ini terdiri atas beberapa tahap dengan produk spesifik. Tentukan pernyataan mana saja yang benar dalam menjelaskan produk yang dihasilkan pada tiap tahapan respirasi seluler. Boleh lebih dari satu jawaban benar. Pernyataan pertama, benar. Produk utama glikolisis yaitu 2 pirufat, 2 ATP bersih, dan 2 NADH. Pernyataan kedua, salah. Produk utama siklus Krebs adalah NADH, FADH2, dan CO2. ATP yang dihasilkan hanya sedikit, 1 ATP per putaran, bukan dalam jumlah besar. Energi utama justru dibawa NADH dan FADH2 ke rantai transport elektron. Pernyataan ketiga, salah. Dekarboksilasi oksidatif pirufat menjadi asetil-CoA menghasilkan NADH, CO2, dan asetil-CoA, bukan FADH2. Pernyataan keempat, benar. CO2 dilepaskan saat pirufat berubah jadi asetil-CoA, dekarboksilasi oksidatif, dan dalam beberapa langkah siklus Krebs. Pernyataan kelima, benar. Di akhir rantai transport elektron, O2 menerima elektron dan H, membentuk H2O.